bersama saya juga kali cerita Silvi. Kali ini kita berbeda karena kita sedang jalan-jalan. Coba dengan metode blog begini ya kan. Gini. Saya mau cerita soal apa namanya tontonan juga tuntunan. Kenapa itu penting dan harus dibahas? Berdasarkan cerita dari dokter Tirta yang saya dengar dan saya pahami bahwasanya tontonan itu akan dituntut dicontoh begitu saja. Misalnya kita keseringan nonton bokep, maka imajinasi kita akan terpapar dan terpaku dengan yang ada kayak di tontonan itu. Nah, itu untuk orang dewasa loh ya, masih bisa kepikiran untuk hal-hal seperti itu, bisa mencontoh dan melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan kenapa juga tuntunan ini harus dibuat kalau kita ingin buat sebuah karya begitu kan. Kita bikin tontonan juga tuntunan. Kalau kita bikin tontonan aja dan banyak yang ditiru oleh anak-anak atau apapun itu dampaknya akan buruk untuk generasi berikutnya, dan di mana generasi tersebut akan membayangkan kalau kita tidak memberikan contoh atau tuntunan yang baik akan berdampak pada ekonomi negara atau bisa lebih tepatnya membuat masalah kan. Dan kenapa tuntunan harus ada pada tontonan? Karena bukan untuk anak kecil aja. Anak kecil itu nonton apapun akan dicontoh dan diperagain. Di sini siapa yang pernah mencoba lari dan gaya Naruto coba? Apakah kamu pernah berlari dengan gaya Naruto saat kamu waktu kecil pernah nonton anime Naruto? Saya yakin kamu semua pada nonton Naruto kan? Nah, kamu pasti ngikutin larinya Naruto kan? Nah, kayak mungkin loh kalian ngikutin larinya Naruto. Itu baru tontonan anime dulu. Sekarang siapa di sini yang kagak hafal Velocity coba? Siapa lulu pada yang nonton orang joget Velocity kagak ngikutin joget Velocity? Lulu pada kan nonton juga nonton ikut gitu. Jadi kamu nonton Velocity ikut joget Velocity, nonton Harlem ikut Harlem ya. Jadi tontonan dan tuntunan itu aktual sekali tepat. Kalau hanya mengandalkan tontonan sekedar hiburan, dan kalau ingin cari tuntunan yang lain saja, yakin tuntunannya tidak
dapat disebarluaskan secara masif begitu loh. Kalau tuntunan yang ada pada tontonan bisa disebarluaskan secara masif, maka tuntunan tersebut akan berdampak. Orang bijak berkata bahwasanya orang bodoh itu karena paling memakan korban. Nah, dengan adanya tontonan dan tuntunan di dalam sebuah hiburan, kita bisa meminimalisir hal tersebut. Jadi untuk pada yang mau ingin tontonan dan diusahakanlah kasih tuntunan gitu. Saya rasa nih di tontonan kakak ipar maut pasti ada yang nyontoh tuh kelakuannya tuh sama dah yang kita kuaya. Mama yakin di tuntunan di cerita ipar adalah maut pasti ada yang nyontoh kelakuannya kayak gitu sama dah. Coba dicek dah. Itu baru tontonan dan tuntunan. Apalagi coba begitulah ya, untuk tontonan dan tuntunan itu harus adil. Kalau nggak adil itu kan sedikit lah ya, sedikit aja gitu loh. Ada pesan-pesan moralnya gitu, ada apa gitu ya. Terus lagi gitu kan ada apa yang dapat diambil kan dari cerita-cerita itu kan pasti ada kesimpulannya, apa pesan yang moral yang dapat diambil. Kalau tontonan hanya goblok-goblokan, apalagi ada film baru yang mau rilis dengan konsepnya goblok-goblokan. Aneh bener menurut saya. Secara terang-terangan menunjukkan ini film goblok-goblokan. Karena kasih tuntunan yang baik tapi nah begitulah ya. Ini prinsip saya, kalau kalian mau pakai ya silakan ya. Kita harus bikin tontonan agar juga tuntunan. Karena tontonan selalu harus ada tuntunan. Berat apa? Berat. Apa namanya? Laku belum tentu. Gak laku belum tentu, kita coba aduk yang jelas karena prinsip itu tercetus karena kegoblokan selalu makan korban. Kegoblokan selalu apa namanya? Kerap kali makan korban wanita. Oke, terima kasih, sampai jumpa di cerita si Budi berikutnya.